Bahaya itu kaji-kaji seperti itu. Makanya kemarin itu kita sangat keras menentang tasawuf yang bertentangan dengan syariat. Jadi syariat itu yang pertama kita pegang dulu. Tidak ada itu hakikat-hakikat itu, tidak ada itu. Kayak kemarin kita ya ke salah seorang ustadz terkenal di Indonesia ini, viral sekarang. Kita keras menolaknya kemarin itu. Ya, karena udah menurut kita sudah keluar jalur konsep tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada kita menyatu dengan Allah, itu tak ada itu. Itu hulul dan ittihad kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan mic-nya. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim. Oh, alasan yang pertama. Jadi ada dua aspek menjawab hal itu, kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Aspek yang pertama, ini hanya penyerupaan saja. Jadi kalau hanya pada faktor penyerupaan saja, tidak ada indikasi elok dan tak elok di situ. Afdal dan tak afdal. Ini hanya pada aspek penyerupaan. Tapi aspek yang pertama ini kurang dekat kepada rahasia yang terkandung di dalam salawat Ibrahimiyah itu. Maka tadi katanya poin yang kedua, wa huwa aqrab. Ini agaknya lebih dekat kepada kebenaran. Jadi aspek yang pertama tadi hanya pada aspek penyerupaan saja, sekedar serupa saja. Bukan berarti yang serupa itu harus ada yang lebih baik. Saya lebih ganteng, kegantengan Ustaz Ali mirip dengan saya. Itu hanya penyerupaan. Bukan berarti ada di antara kami ini yang lebih ganteng, tapi ya ganteng dikit lah saya. Karena lebih muda dari beliau, itu aja. Jadi itu aja aspeknya, Bu ya. 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 Boleh juga kita pakai Sayyidina. Ya, Sayyidina itu maknanya adalah dalam rangka memuliakan. Ya. Jadi boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Jadi kita tak perlu heboh-heboh lagi tentang masalah Sayyidina tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bolehkah kita mengucapkan Sayyidina kepada Nabi Ibrahim? Boleh. Kenapa? Karena untuk Sa'ad bin Mu'az saja, sahabat Nabi, kalau tak salah namanya Sa'ad bin Mu'az, itu Nabi pernah mengatakan begini, qumu li sayyidikum, berdirilah kalian sambut sayyid kalian ini, penghulu kalian ini, tuan kalian ini. Ya, jadi untuk Sa'ad bin Mu'az saja yang sahabat Nabi pakai sayyidina. Tentu kepada nabinya, ayahnya para nabi, ya, moyangnya para nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim, tentu lebih boleh ketika pakai sayyidina. Jadi boleh pakai tasyid itu, boleh tidak, ya, boleh tidak. Jadi silakan Bapak Ibu nanti pilih mana yang nyaman saja.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim juga tidak masalah. Kalau pakai Sayyidina juga tidak masalah. Baik. Ada yang lain? Haji? Ketika sami Allah liman hamidah, imam mencoba membaca apa kita juga mengucapkan demikian juga ya, sami Allah liman hamidah kemudian memuji Allah atau langsung memuji Allah. Baik. Dan selama ini saya mengamalkan saya ikut juga imam baca juga. Ya. Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim dan juga terdapat di dalam Abu Dawud. Jadi Sunan Abi Dawud itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Hadisnya relatif panjang. Lalu Nabi mengatakan, "Wa iza qala sami Allahu liman hamidah." Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah Rabbana lakal hamdu. Jadi zahir hadis ini bahwa ada perbedaan antara ucapan imam dengan respon makmum dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, maka makmum baca Rabbana lakal hamd. Inilah titik perbedaan. Padahal di gerakan-gerakan dan bacaan lain sama. Apabila imam takbir, kita takbir. Ya, baik takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqal, dan begitu juga dalam gerakan af'al. Ketika dia ruku, kita mesti ruku. Nah, ini riwayat Abu Dawud. Boleh kita amalkan itu. Di dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan riwayat Imam Baihaqi, jadi hadis itu digabung semuanya. Berdasarkan riwayat Imam Baihaqi itu ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian ucapkan juga sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamd. Jadi ketika kita tetap membaca sami Allahu liman hamidah, lalu kita baca Rabbana walakal hamd, pada saat yang sama kita mengamalkan seluruh dalil. Jadi boleh Bapak ketika sami Allahu liman hamidah, kita baca juga sami Allahu liman hamidah karena ada riwayat Imam Baihaqi. Tapi kalau tak baca boleh juga karena mengamalkan riwayat Imam Abu Dawud. Ya, jelas. Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba disederhanakan lagi pertanyaannya, Bu. Kita akan dalam sholat, kita akan dekat sekali dengan Allah. Betul. Antara dua leher dengan leher kita, itu letaknya Allah. Jadi kalau kita dalam sholat ingin khusyuk, yang sholat itu adalah Allah, karena kita panah di dalam zat Allah. Apakah betul sebenarnya itu? Tak betul itu, Bu. Itu keliru itu. Ya, kedekatan kita dengan Allah itu bukan kedekatan fisik, tapi kedekatan pengawasan, penglihatan ilmu Allah kepada kita. Maka ketika kita salat itu dalam renungan-renungan, dalam dari apa gerakan dan dari apapun ucapan, pada saat itu kita mencapai khusyuk. Khusyuk bukan berarti kita tidak tahu apapun. Fana itu bukan di situ ceritanya. Ya, khusyuk itu adalah gabungan antara ucapan dan perbuatan yang menyebabkan kita memahami makna dari apa yang kita ucap dan memahami makna dari apa yang kita gerak. Jadi orang khusyuk itu bukan fana dia sehingga tak tahu apapun sama sekali. Bukankah Nabi Muhammad ketika ia menjadi imam salat terdengar ada yang menangis, dia percepat salatnya. Dibalikkan ke kaji itu dulu. Jadi aspek syariatnya dikuatkan dulu.
Jangan ngaji-ngaji ke fana-fana nanti kacau balau kita. Ya, ini ada momen, ada waktu, ada ininya. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu bukan kedekatan secara jasmani, tapi kedekatan kita selalu merasa diawasi dan kita ini selalu diilmui, diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi salat itu penggabungan antara apa yang kita ucap, apa yang kita gerakkan, Ibu. Maka pada saat itu muncul rasa bahwa kita ini butuh kepada Allah. Makanya kita kaji kemarin itu, Rabbiufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nanti kalau pemahamannya seperti tadi itu, fana bergabung dengan Allah itu wahdat hulul nama itu. Hulul dan ittihad bergabungnya makhluk dengan khalik, hulul dan ittihad kafir. Wahdatul wujud. Bahaya itu kaji-kaji seperti itu. Maka kalau ngaji-ngaji tasawuf yang begitu tuh harus bimbingan guru, tidak boleh baca-baca sendiri. Nanti maaf cakap gilo adebeknya nanti. Itu dari guru itu Ustaz. Ya makanya guru ini kan banyak pula macamnya. Ya, ada guru yang memang membimbing, ada guru yang memang membembeng. Ya, hati-hati. Jadi makanya kemarin itu kita sangat keras menentang tasawuf yang bertentangan dengan syariat. Jadi syariat itu yang pertama kita pegang dulu. Tidak ada itu hakikat itu, tidak ada itu. Kayak kemarin kita ya ke salah seorang ustadz terkenal di Indonesia ini, viral sekarang. Kita keras menolaknya kemarin itu. Ya, karena udah menurut kita sudah keluar jalur konsep tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada kita menyatu dengan Allah, itu tak ada itu. Itu hulul dan ittihad kafir. Ya, begitu. Nah, kalau nak ingin serius ngajinya, ngaji ke malam ke rumah. Bawa ayam hitam, pakai baju hitam. Jadi begitu Bu ya. Jadi jangan Ibu ikut yang begitu-begitu. Khusyuk itu adalah penggabungan antara apa yang kita ucap dengan gerak yang kita gerakkan sehingga muncul rasa nikmat dalam ibadah. Itu saja. Aku emang lekoreh gajinya nampak gini. Yang harus diselesaikan di meja makan di sarapan pagi. Ya, kita tutup dengan sama-sama wassalawat kepada Nabi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri bil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.